yang telah diberikan kalian sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jepang Nugraha yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Jadi, di kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kedatangan salah satu materi yang sangat luar biasa, yakni Bapak Agus Surya Adikusumo. Jadi pada malam hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana tumbuh dan berkembangnya serta sejarah dari Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan, Madura. Jadi mungkin sedikit pengantar terlebih dahulu, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Hingga kini Persyarikatan Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang terus mengebarkan sayapnya dalam berbagai bidang, umumnya di bidang kesehatan dan bidang pendidikan melalui amal amal usahanya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera panggil pemateri kita pada malam hari ini, yakni Bapak KTP Agus Suryadi Kusumo. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mas. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai materi kita pada malam hari ini, yakni tentang sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan. Kepada Pak Agus, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat semua, Mas. Bapak, Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Agus. Alhamdulillah. Eh, Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini saya dipertemukan dengan orang-orang hebat semua ini, dengan para partisipan yang luar biasa ini. Sebenarnya saya yang harus belajar ini kepada semuanya. Mas Haji Tama dari UNESA ya Mas. Oke, betul, Pak Agus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bapak Rezi, Assalamualaikum Pak Rezi. Saya ingin nyapa dari saudara-saudara saya, Ibu Sofi. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Sofi. Sehat Bu Sofi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, Maybe bisa langsung aja Mas ya, karena ini saya agak telat ini masuknya berhubung dengan eh, sinyal di sini yang agak rumit kondisi hujan. Wajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak banyak yang memahami terkait dengan sejarah Muhammadiyah ya. Sejarah Muhammadiyah yang di Bangkalan. Eh, Muhammadiyah di Bangkalan ini pada khususnya dan Madura pada umumnya itu sebenarnya masuk sekira 1925, tahun 1925. Padahal Muhammadiyah itu berdiri 1912. Jadi sekitar 13 tahun kemudian baru masuk ke Bangkalan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bahkan warga Muhammadiyah sendiri pun mungkin belum tentu juga memahami tentang sejarah masuknya organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri ke Bangkalan. Masuknya Muhammadiyah ke Bangkalan itu tidak bisa dilepaskan dari pergerakan seorang tokoh yang berasal dari Gerbang Kulon Madura, ya. Gerbang bagian Kulon Madura. Mungkin dari sebagian sudah memahami apa itu Bang Kulon. Gerbang Kulon itu ya Bang apa? Bangkalan. Bangkalan itu kan dulu adalah
gerbangnya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, Madura itu ya. Jadi di situ kalau dulu eh, transportasinya melalui transportasi laut, tidak seperti sekarang melalui transportasi darat. Kalau transportasi laut dulu itu ada pelabuhan di Tanjung Bumi, 10, kemudian Arosbaya, kemudian Tanjung Piring, yang berhadap-hadapan dengan daerah Jawanya itu ya Tanjung Pangkah, kemudian Tanjung Widoro, Tanjung Gresik. Nah, di sini juga ada yang Tanjung Anyar, Ujung Anyar. Ini mana orang Ujung Anyar ini? Bu Sofi belum hadir ini. Di Ujung Anyar itu juga merupakan salah satu gerbangnya, salah satu pelabuhan dulu, eh, di mana masuknya Muhammadiyah melalui pintu ini, melalui pintu Ujung Anyar ini. Jadi tahun 1925 itu muncul seorang tokoh yang tegas, lugas, dan lurus dalam menjalankan syariat agama Islam yang berasal tepat dari pintu gerbang Madura bagian kulon ini. Jadi eh, bagian Ujung Anyar ini. Ya, itu dari ini munculnya. Ya, siapakah beliau? Next. Oke. Beliau ada 3 orang dari wilayah Socah itu, ya. 3 orang itu yaitu Kiai Mokhtar, Kiai Haji Abdul Manan Hamid, dan Kiai Anwar. Nah, 3 orang ini berasal dari Socah, dari kecamatan Socah semua. Yang Kiai ini agak agak sedikit unik ya. Beliau bertiga itu bersahabat, tapi kemudian menjadi apa ya, saling berkeluarga. Jadi Kiai Mokhtar, next, Kiai Mokhtar itu kemudian memiliki putri yang bernama Hosna, atau Siti Husna. Ini kemudian menikah dengan Kiai Haji Abdul Manan Hamid yang dari Ujung Anyar. Ah, Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini punya putra Aisyah, menikah dengan Kiai Anwar. Jadi awalnya beliau itu bertiga itu bersahabat, kemudian saling berkeluarga, gitu. Nah, yang dari Ujung Anyar yang Kiai Abdul Manan Hamid ini. Kemudian yang beliau berdua yang lain dari Socah semua. Next. Beliau bertiga itu, beliau bertiga secara tanpa tanpa apa ya, surat perjanjian, tanpa perjanjian khusus itu, eh, secara alami saja membagi bagian dakwahnya, wilayah dakwahnya sendiri-sendiri. Jadi Kiai Mokhtar ini berdakwah di Socah dan Surabaya, kemudian Kiai Anwar ini berdakwah di Gresik, dan Kiai Abdul Manan Hamid ini lebih banyak berdakwah di Madura. Nanti pada biografinya Kiai Abdul Manan Hamid ini yang akan saya jelaskan ya. Jadi secara secara apa ya, tanpa adanya kesepakatan tersendiri itu sudah terbagi-bagi sendiri dengan sendirinya. Next. Jadi kisahnya begini. Next, Mas. Pada tahun 1927 ya. 1927 itu Persyarikatan Muhammadiyah di Bangkalan ini berdiri dengan status cabang. Tadi sedikit saya lupa bahwa masuknya Kiai Abdul Manan Hamid membawa Persyarikatan Muhammadiyah ke Bangkalan ini tahun 1925. Jadi 2 tahun kemudian baru berdirilah persyarikatannya, baru berdirilah organisasinya yang berstatus cabang. Kemudian berproses tahun 1930-nya Persyarikatan Muhammadiyah seluruh Indonesia itu dibagi menjadi 4 jenjang, yaitu pusat, daerah, cabang, dan ranting. Jadi ranting ini bisa berupa kelompok, bisa berupa kecamatan. Ya, next. Nah,
tahun 1933 cabang dan ranting di Persyarikatan Muhammadiyah itu yang di Jawa Timur ya, itu kemudian dibagi berdasarkan karesidenan. Jadi ada 5 di Jawa Timur itu, yaitu Muhammadiyah daerah bernama daerah Surabaya, daerah Madura. Dulu Madura itu jadi satu, jadi daerah Madura. Kemudian Muhammadiyah daerah Besuki, daerah Muhammadiyah Persyarikatan Muhammadiyah daerah Pasuruan, dan Persyarikatan Muhammadiyah daerah Madiun. Oke, ini tahun 1933. Next. Bagaimana dengan Muhammadiyah Bangkalan? Ini kan sudah terbagi menjadi 5, otomatis Bangkalan di situ tergabung di dalam Persyarikatan Muhammadiyah daerah Madura. Waktu itu masih Madura, jadi daerahnya masih Madura. Nah, tepat pada bulan Oktober tahun 1939 itu Muhammadiyah di Bangkalan yang sudah berjalan ini membeli sebuah tanah dari hasil lelangan Pengadilan Negeri Bangkalan dari pemilik asal Raden Aryo Mayangkoro. Mungkin dari para pemerhati sejarah ini sudah tidak asing lagi dengan Aryo Mayangkoro ini. Sering-sering disebut ya. Bahkan kalau ada singgungan dengan Aceh pasti Mayangkoro yang disebut. Oke. Jadi hasil lelangan dari tanah milik RA Mayangkoro seharga 1.050.000 seluas 3.260 meter persegi. Jadi tahun 1939. Nah, sejak saat itu tempat yang dibeli ini dijadikan pusat kegiatan Muhammadiyah Bangkalan sampai saat ini, sampai detik ini. Di mana pusatnya? Yaitu di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil nomor 31 Bangkalan sampai saat ini. Oke. Next. Ah, ada perubahan lagi dari perjalanan itu, kemudian perubahan lagi pada sekitar tahun 1971. Pada tahun 1971, Muhammadiyah daerah, tadi kan tergabung di daerah menjadi satu daerah, daerah Madura. Itu kemudian dipecah. Nah, dikembangkan lagi, dibagi lagi menjadi 4 daerah masing-masing. Ya. Jadi Muhammadiyah kemudian dibagi menjadi daerah pimpinan daerah, Persyarikatan Daerah Bangkalan, Muhammadiyah Daerah Bangkalan, Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Jadi Madura kemudian dibagi menjadi 4. Nah, sejak saat itu Bangkalan dipercayai mengurusi daerahnya sendiri, yaitu Persyarikatan Daerah Muhammadiyah Bangkalan atau yang disingkat dengan PDM Bangkalan sampai saat ini. Ini perkembangan dengan Muhammadiyah. Bagaimana dengan sejarah nanti pada biografi itu masuknya itu. Kemudian perkembangan persyarikatan. Perkembangan persyarikatan Muhammadiyah daerah Bangkalan dari masa ke masa. Dari masa ke masa itu dapat saya jelaskan sedikit ini. Tahun 1925, Muhammadiyah daerah Bangkalan ini awal mula masuk ke Bangkalan dibawa oleh Kiai Haji Abdul Manan Hamid pada tahun 1925. Tahun 1927 Muhammadiyah berdiri berstatus cabang seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Tahun 1933 ini Muhammadiyah Madura disatukan menjadi daerah. Cabang seluruh Madura dijadikan satu daerah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tahun 1933
ini Muhammadiyah setelah disatukan memunculkan seorang nama pimpinan, yaitu bernama Hasbullah. Nah, setelah Pak Hasbullah ini sampai 42, tahun 1942, Indonesia masih belum ada juga waktu itu, belum proklamir. Kemudian beliau pindah tugas ke Banjarmasin dan meninggal di sana tahun 1942, kemudian diganti oleh Raden Ahmad Syafi'i. Nah, kemudian dilanjutkan Ahmad Syafi'i ini memimpin Muhammadiyah Bangkalan sampai tahun 71. Dari 71 sampai 77 berpindah ke pimpinan ke Bapak Muhammad Saleh. Nah, pada 5 Maret 79 baru ada Musda. Ya, ini Musda yang pertama. Siapa 79 menghasilkan apa? Menghasilkan kesepakatan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan bernama Bapak Mudzakkir Joyokusumo. Ini yang mimpin sampai era 81. Ya, SKPP-nya ada di situ. Kemudian Bapak Mudzakkir ini keadaannya sakit. Jadi pada pada 9 Desember 1979, Bapak Mudzakkir ini menyatakan keluar karena sisi sakit, tidak bisa memimpin, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan selama kurang lebih 2 tahun. Setelah proses 2 tahun, 1981 diangkatlah Bapak Sabi BBA menjadi ketua, memimpin di Muhammadiyah daerah Bangkalan. Ini apa ya, dari masa ke masa kepemimpinannya. Baru terjadi Musda kedua tahun 1986. 1986 musyawarah daerah kedua di Bangkalan memutuskan Bapak Amiruddin BA sebagai ketua atau pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan periode waktu itu. Nah, dari 27 April 86 ini terjadi pergeseran kepemimpinan dari Bapak Amiruddin karena beliau berpulang, terus digantikan oleh Bapak Muammar. Bapak Muammar naik menggantikan Bapak Amiruddin sampai tahun 90. Dari tahun 90 terjadi Bapak Muammar ini musyawarah kembali, Bapak Muammar HS turun digantikan oleh Bapak Abdul Rashid. Cuman ada sedikit ketidakenakan di situ karena SK tidak turun. Sehingga Bapak Abdul Rashid tidak berkenan melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Dan pada tahun 1991 itu juga diadakan musda. Ya, sehingga terpilihlah pada terhitung periode 90-nya, walaupun musdanya 91, tapi terhitung periode 90-nya, 5 tahun, yaitu Dr. Andes Haji Mahfud Husyairi sebagai pimpinan. Dilanjutkan oleh Bapak Adnan, sekaligus Ketua STKIP, kalau nggak salah waktu itu, Pak Adnan. Tahun 2000 sampai 2005 masuk, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Raden Banji Muhammad Kawakib memimpin Muhammadiyah. 2005 sampai 2010 dilanjutkan Bapak Muammar SPD. Bapak Muammar ini wafat sebelum masa tugas berakhir. Bapak Muammar wafat digantikan meneruskan jabatan dari Bapak Muammar itu adalah Bapak Muhammad Yasin selama 1 tahun. Ya, jadi 2010 Pak Muhammad Yasin itu naik menjadi ketua melanjutkan dari Pak Muammar yang sudah wafat. Nah, kemudian terpilih lagi Bapak Insinyur Muhammad Yasin Marseli sebagai ketua PDM Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah
Persyarikatan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan periode 2010 sampai 2015. Nah, puncak daripada Muhammadiyah di Bangkalan itu untuk ke periode itu ada di 2015 sampai 2020, yaitu di tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 itu terjadi milad Muhammadiyah yang ditaruh atau ditempatkan di Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Luar biasa sekali waktu itu. Jadi di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Insinyur Tamarjaya MM. Ya, beliau kepemimpinannya diperpanjang dari 2020 sampai 2022 akibat wabah COVID kemarin. Jadi milad waktu itu baru sejak saat itu Muhammadiyah di Bangkalan eh, mungkin kelihatan kelihatan. Kenapa? Karena sebelumnya banyak orang yang ya biasa-biasa aja, tidak menampakkan diri sebagai Muhammadiyah. Tapi setelah Milad 2017 itu karena Bangkalan penuh luar biasa sampai mau masuk ditempatkan di stadion kan waktu itu, jadi sampai mau masuk stadion itu harus jalan kaki 3 km karena padatnya dan penuhnya jalan tidak bisa jalan, macet di sana sini akibat Muhammad. Dan itu nyaris seluruh warga Bangkalan mengatakan itu se-Indonesia, padahal itu hanya se-Jawa Timur. Itu. Oke, ini perkembangan dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dari masa ke masa Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan. Baik, kita lanjutkan kepada sejarah ya kita. Ini kepemimpinan ya. Tadi kepemimpinan, kita sekarang ke sejarah Muhammadiyahnya. Kalau sejarah Muhammadiyah, sejarah masuknya Muhammadiyah ke Bangkalan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari Kiai Haji Abdul Manan Hamid. Seperti kita ketahui bahwa Madura itu cikal bakalnya dahulu kan merupakan gerbang kerajaan Majapahit. Jadi gerbang kulon dan gerbang wetan bagi Majapahit. Tentunya pengaruh budaya-budaya maupun tradisi yang berlatar belakang Hindu itu sangat kuat di Madura. Nah, kita sama-sama tahu bahwa ulama penyebar Islam pertama kali di Madura Barat itu adalah Syarif Abdurrahman. Nah, ini perlu saya garis bawahi, di situ adalah Syarif Abdurrahman. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan yang ramai-ramai sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kan eh, antar Habib itu kan ramai ya, ramai sekali berkaitan dengan nasab. Ya. Bahkan oh, banyak sekali yang dihabib-habibkan, termasuk Madura. Sempat saya mendapatkan pertanyaan yang mana Sultan Abdurrahman atau Sultan Cakradiningrat I juga dihabibkan. Tapi karena alhamdulillah catatan sejarah dan catatan pohon keluarga daripada Madura itu rapi sehingga nggak bisa, dan tidak tercatat di dalam Madura, di dalam kami, bahwasanya Habib itu menyebarkan Islam kemari. Jadi yang menyebarkan kemari Islam ke Madura Barat itu Syarif Abdurrahman yang pertama, atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Musyarif. Seperti kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah itu hadir pada tujuan pokok utamanya itu adalah meluruskan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan sesungguhnya. Jadi kami tidak menutup mata bahwasanya Panembahan Lemah Dur memproses perubahan dari negara Islam, negara Madura Islam, negara Madura Hindu berubah ke Islam itu tidak semudah membalikkan tangan.
Tentunya akar-akar Hindu itu sudah masuk dan mengakar sekali kuat di Madura. Ya, pada tahun 1591 begitu Raden Pratanu atau Panembahan Lumah Dhuwur itu naik tahta dan mendirikan kerajaan Islam pertama di tanah Madura yang sebelumnya menganut paham Hindu Buddha itu, yang kemudian Islam dijadikan agama resmi di Madura, itu tidak serta-merta bisa mengubah tradisi-tradisi yang ada masa Hindu diubah menjadi Islam. Tidak, tidak sedemikian mudahnya. Dan itu bertahap. Nah, pada eh, tahun-tahun berjalan setelah itu Panembahan Lemah Dhuwur itu kan mencoba mengubah tradisi itu, mengubah dari sistem palinggihan, yang palinggihan itu tempat tempat terima tamu dan tempat pemujaan ya, itu diubah posisinya, tempatnya diubah menjadi musola. Jadi kemudian muncullah ke belakang akhirnya berikutnya yaitu penerimaan tamu di musola untuk laki-laki. Jadi tempat ibadahnya yang dulu Palinggih kemudian diganti dengan musola sebelah barat, dan itu Panembahan Lemah Dhuwur pelan-pelan sehingga tidak terjadi kekacauan di Madura berakibatkan agama. Muhammadiyah tahun 1925 hadir di Bangkalan melalui Kiai Haji Abdul Manan Hamid itu. Untuk meluruskan itu sebenarnya Kiai Abdul Manan Hamid sepanjang tahun berdakwah itu tolak ukur dakwah utamanya adalah akidah. Karena percampuran antara Islam dengan tradisi Hindu itu masih kuat. Di sini tercatat bahwasanya tradisi-tradisi yang masih dijalankan yaitu kenduri, eh, 40 hari, 100 nyewu itu dan sebagainya, itu masih tradisi yang bercampur baur antara Hindu dengan Islam. Dalam artian apa? Eh, di Muhammadiyah itu jelas Muhammadiyah tidak berkenan dengan keadaan itu. Eh, Dan itu diluruskan di Muhammadiyah sendiri. Kemudian tradisi-tradisi yang lain itu juga diluruskan oleh Muhammadiyah bahwa di Islam itu tidak sedemikian, di Islam itu begini, begitu. Itu dalam kajian-kajian tarjih dan kajian-kajian Islam di Muhammadiyah. Nah, siapa sih sebenarnya Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini? Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Ujung Anyar. Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini pada masa kecilnya beliau dibina dan diajari oleh ayahnya sendiri. Jadi beliau lahir tahun 1902. Nama kecilnya Abdul Manan. Nama ayahnya Abdul Hamid. Beliau seorang kiai, Abdul Hamid. Waktu itu Muhammadiyah masih banyak juga eh, menggunakan gelar kiai. Kiai ini adalah gelar keulamaan. Kemudian beliau terlahir dari rahim seorang perempuan bernama Muhaya. Beliau adalah putra kedua dari 3 bersaudara. Nama-nama saudara beliau adalah Sofyan, Muhammad Sofyan, kemudian beliau sendiri Abdul Manan, dan yang ketiga adalah Muhammad Hanan. Beliau terlahir 1902, kemudian tahun 1935 beliau menikah dengan putri dari sahabatnya sendiri tadi itu. Jadi yang bernama Siti Hosna.
Dari pernikahan itu beliau dikaruniai 11 orang putra-putri. 11 orang putra-putri, salah satunya putra yang ke-10 ini yang sampai karir puncak paling tinggi ya putra ke-10, yaitu Muhammad Sutrisno Manan ini. Beliau menjadi Brigadir Jenderal Topografi ya di Mabes TNI AD, ya, di beliau. Beliau sebenarnya berpesan, seandainya pesan ini diterima oleh seluruh putra-putrinya, mungkin catatan tentang beliau tidak akan pernah bisa kami bongkar. Beliau berpesan kepada seluruh putra-putrinya, cuman yang tertinggal satu yang tidak menerima pesan itu. Yaitu apa? Bahwa kisah biografi beliau jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Perjalanan dakwah beliau jangan sampai diutarakan kepada siapapun. Proses demi prosesnya beliau jangan sampai diinformasikan kepada siapapun. 10 dari putra-putri beliau menerima wasiat itu. Ada satu yang belum nyampe. Jadi putra ke-6 dari Hashim Manan. Dari putra beliau ke-6 inilah biografi beliau bisa dikorek. Sedangkan putra-putri yang lain tidak mau karena wasiat dari putra. Kenapa? Takut dan khawatir dikultuskan. Khawatir sekali dikultuskan. Ya, karena satu dari 11 yang ada, yang ini tentunya tidak seluas seandainya dari seluruh putra-putri beliau berkenan membuka tentang kisah-kisah beliau ini. Dapat kami ceritakan di sini tentang proses beliau dari masa kecil, yaitu setelah dididik oleh oleh ayahanda beliau, Kiai Abdul Manan Hamid. Beliau kemudian setelah dirasa cukup masa kecil waktu itu, kemudian dipondokkan di Kepang kepada Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Jadi Manan kecil waktu itu dipondokkan oleh ayahnya ke Pondok Kepang, ke Kiai Haji Khalil. Kemudian setelah dari Pondok Kiai Haji Muhammad Khalil ini, beliau berlanjut belajar di Tebu Ireng, Jombang, di bawah asuhan pendiri NU langsung. Jadi di bawah asuhan Bapak Kiai Haji, di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Next Mas, lanjut Mas. Nah, di bawah asuhan pendiri NU langsung, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, setelah selesai dari Tebu Ireng, beliau kemudian lanjut dan daya intelektualnya beliau diasah di Al-Irsyad di Surabaya. Nah, jadi proses menimba ilmunya beliau seperti itu. Jadi intelektualnya kemudian diasah di Surabaya di Al-Irsyad. Nah, kemudian Kiai Abdul Manan Hamid ini menunaikan haji ke Mekah, memperdalam ilmu agama di sana selama beberapa tahun di Mekah. Ya. Itu proses beliau, proses menuntut ilmunya. Nah, kemudian profesi beliau itu seorang PNS di KUA Surabaya. Nah, ini yang unik. Ada sedikit keunikan di saat beliau menjadi PNS di KUA ini. Beliau saat itu kalau PNS kan biasanya harus melalui tes demi tes. Tes untuk masuk menjadi PNS. Tapi ini enggak. Beliau tidak punya ijazah formil SMA, SMP atau apa. Ya, beliau langsung diminta oleh Departemen Agama Surabaya untuk untuk bertugas di KUA di sana karena keilmuan beliau. Jadi beliau PNS-nya itu langsung diminta gitu. Jadi karena keilmuannya. Sehubungan beliau tidak punya rumah, tidak punya kediaman di Surabaya itu. Beliau itu ditampung oleh
Bapak Yasin di Semampir, Surabaya sana. Kemudian eh, di samping itu juga, walaupun beliau tidak memiliki ijazah yang begitu mentereng seperti yang lain, tapi beliau pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah atau FIAD Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi karena keagamaan beliau yang kuat, beliau tetap gigih menebarkan api pembaharuan membangun umat ini dari kebodohan dan kejahiliahan. Jadi seperti itu. Bagaimana sih beliau tampil sebagai tokoh pembaharuan itu? Ini ada kisah eh, apa ya? Kisah tarik menarik, kisah kejar mengejar dengan Belanda. Jadi beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak hanya di Bangkalan. Kalau di awal kami jelaskan bahwasanya beliau itu mendirikan Muhammadiyah itu di Bangkalan, tapi sebenarnya beliau tidak hanya di Bangkalan mendirikannya. Dalam biografi beliau, beliau juga mendirikan Muhammadiyah di Gresik, Lamongan. Itu cikal bakal daripada yang mendirikannya adalah Bapak Kiai Haji Abdul Manan Hamid. Ya. Kemudian kalau di Gresik itu baru terrealisasi tahun 1957. Beliau berupaya membangun di sana karena memang kajian-kajian beliau itu eh, tidak hanya di Madura, tapi juga sering juga ke daerah Mengareh, Gresik itu. eh 3 tahun tepatnya pada tahun 1960 itu beliau juga mendorong pendirian Muhammadiyah di Manyar Gresik. Jadi beliau itu berdakwah tidak hanya di seputar Bangkalan, Sojak, ya, tidak hanya seputar itu, tapi juga ke Gresik. Tepatnya tahun 1962 di wilayah Duduk Sampean, Gresik juga berdiri Muhammadiyah atas dorongan daripada beliau. Nah, sedangkan di Bangkalan sendiri bagaimana? Di Bangkalan sendiri sudah jelas, Bangkalan, Socah, Ujung Anyar, kemudian Petaunan. Petaunan di situ juga sampai beliau karena apa ya, upaya beliau atas dorongan beliau berdiri. Jadi di Petaunan, ranting Petaunan yang saat ini menjadi ranting Petaunan itu eh, atas dorongan beliau. Di mana tahun ini itu ada pembangunan dakwah melalui pendidikan desa Pataunan juga. Ya, sampai sini sedang berkembang di sana di Pataunan. Jadi baru membangun gedung TK Aba 6, kemudian insya Allah bulan ini juga ada yang santunan anak yatim agak besar ya di yang di Pataunan. Jadi terus berkembang, alhamdulillah yang di sana. Kemudian ini pergerakan kayak Haji Abdul Manan Hamid ya, yang seputar yang singkat itu. Tentunya tidak semudah yang saya ceritakan ini. Ini adalah apa ya, yang sangat sangat sepintas saja
tidak detail yang seperti yang dijalani oleh beliau. Kalau detailnya setiap pekan, tapi yang jelas beliau berdakwah itu diutamakan adalah eh, akidahnya, yang akidah yang diutamakan. Kemudian tahun 1946, ini tentu kita tahu semuanya adalah masa penjajahan. Tahun 1945 Indonesia proklamir merdeka. Tahun 1946 ini masih proses penjajahan kemerdekaan ya, mungkin Jepang waktu itu atau Belanda ya masih. Jadi tahun 1946 ini Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini menjadi target penjajah Belanda untuk dibunuh karena sebaran sebaran agama Islam, sebaran akidahnya yang begitu kuat sehingga terjadi gesekan-gesekan dengan segala macam bentuk tradisi yang ada. Nah, tentunya yang tidak disukai oleh Belanda karena akan menjadi kuat. Beliau ditarget dan beliau itu menghindar dari Ujung Anyar. Beliau menghindar melewati Dairing, terus menuju ke Gresik, lewat semak-semak, lewat sungai kecil, terus sampai menuju ke Bojonegoro. Beliau narik andong, kemudian pokoknya apa yang bisa dinaiki saat itu naik turun, pindah-pindah sampai ke eh, mana tadi? Ke Bojonegoro. Nah, beliau menjadi target Belanda dan di Bojonegoro ini beliau ditampung di sana. Unik di Bojonegoro ini, beliau di Bojonegoro kalau siang itu beliau menghindar ke hutan dari kejaran Belanda. Kemudian kalau malam beliau masuk ke perkampungan. Beliau di sana ditampung oleh salah seorang tokoh masyhuri setempat yang merupakan juga kerabat jauh daripada Kiai Haji Abdul Manan Hamid sendiri di Bojonegoro. Belanda mengganas juga di sana. Belanda terus mengincar dan mencari. Kiai Haji Abdul Manan Hamid melewati hari-harinya dengan bergerilya di hutan. Jadi masuk keluar masuk hutan. Malam baru kembali. Itu rutinitas yang beliau lakukan selama di pengungsian. Tapi kontak dengan Madura, dengan Socah, dengan tanah kelahirannya, beliau tidak putus. Ada seorang kurir yang dipercaya untuk memberi kabar perkembangan yang ada di Madura, yang ada di Bangkalan. 2 tahun beliau di dalam pengungsian, 2 tahun beliau keluar masuk hutan menghindari kejaran pembunuhan daripada Belanda itu. Akhirnya beliau selamat. Tahun 1948, Socah itu dikabarkan oleh kurirnya beliau bahwa sudah aman. Socah sudah mulai aman, sudah benar-benar aman. Dan Kiai Haji Abdul Manan Hamid kembali pulang ke kampung halamannya melanjutkan dakwah beliau. Perjuangan beliau memberantas kesyirikan, memberantas hal-hal yang dikhawatirkan menjurus kepada kesyirikan, di antaranya eh, mungkin dari Bapak Ibu semua para yang mulia itu sudah mengetahui bahwasanya socah itu asal kata socah itu dari apa? Itu kita sudah banyak dijelaskan di buku-buku pelajaran bahasa daerah terutama ya di sejarah-sejarah bahwa socah itu berasal dari eh, Panengal apa ya Dewi Ratnadi, kisah Dewi Ratnadi dan Joko Tole yang mana beliau buta, Dewi Ratnadi buta, kemudian menancapkan tongkatnya setelah ditarik menyemburlah air dari air tersebut kemudian dicucilah
muka dan mata beliau, pandangan beliau, dan seketika itu juga pandangan beliau itu bisa melihat dari awalnya buta. Di sini dapat kami ceritakan juga bahwasanya almarhum Bapak Musni, Ustadz Musni, saya langsung ketemu dengan beliau dan beliau cerita langsung kepada saya eh, bahwasanya beliau juga pernah merasakan langsung mencuci muka di sumur tersebut, di socah itu, di sumber socahnya itu. Jadi memang banyak. Ada sebuah rapalan, rapalan eh, apa ya, semacam doa ya, atau semacam kata orang Madura wetuah ya. Semacam wetuah yang dibaca, yang hadirnya menurut beliau itu bukan dari Islam. Hadirnya bukan dari Islam. Nah, doa itu dibaca 3 kali, kemudian diambilkan air dan dicucikan kepada muka. Beliau yang saat itu pandangannya kabur, langsung langsung memang saat itu juga langsung jernih. Dan Ustadz Mursini almarhum, ya barusan almarhumnya. Ya, jadi saya ketemu dengan beliau dan beliau bercerita langsung. Proses ini, hal semacam ini kan banyak masyarakat yang seperti itu. Dikhawatirkan, kalau menurut pemerintah daerah, ini adalah penting karena ini merupakan salah satu penanda dari nama sebuah wilayah, yaitu Socah, cikal bakal dari nama Socah. Tapi dikhawatirkan ini akan menjatuhkan masyarakat kepada kesyirikan. Kenapa? Mereka akan memiliki keyakinan bahwasanya dengan dengan mencuci muka di situ kita akan sembuh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan mata. Jadi nilai-nilai tauhid kepada Yang Maha Kuasa, nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala penyakit, kesembuhan dan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan tergeser dengan keyakinan itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kebetulan sumur Jokotole yang di Socah itu berada di tanahnya Kiai Haji Abdul Manan Hamid. Jadi di tanah miliknya Kiai Haji Abdul Manan Hamid ini. Ah, dari situlah apa namanya, Kiai Haji Abdul Manan Hamid menjadi pelopor menutup daripada sumber ini. Ditutup dan tidak ada bekasnya lagi. Karena memang dikhawatirkan membawa kepada kemusyrikan. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu nomor 2 setelah setelah sumur ini sendiri. Jadi seperti itu, dikhawatirkan seperti itu. Jadi ditutup. Ya, jadi lokasinya sudah tidak bisa ditemukan lagi dan sudah tidak akurat lagi untuk saat ini. Nah, dan ini diiyakan juga oleh salah satu putri beliau yang mana masih hidup saat ini. Ya, beliau Bu atau Bu Umiyah, ya, salah satu putri beliau. Jadi beliau menutup sumur itu. Kemudian eh, perjuangan beliau juga memberantas adanya kegiatan yang berbau maksiat, yaitu dengan kehadirannya tanda. Jadi tanda itu kan ya penari bispak lah mungkin katanya, katanya teman-teman nakal-nakalnya itu ya. Entah saya apa itu nggak ngerti. Teman-teman seperti itu. Dan minum minuman keras yang identik dengan kegiatan-kegiatan itu. Jadi yang ini sudah sama-sama kita ketahui.
Kemudian beliau juga menjadi generator penggerak pengajian ba'da subuh. Di kajian ba'da subuh itu beliau jadi generator penggeraknya. Awal dulu di Kejawan, Sejak, Pataonan, Dairing, dan sekitarnya di situ. Jadi sampai saat ini wajar kalau Muhammadiyah yang di mana yang di Sojah itu cukup kuat. Kegiatan-kegiatan beliau ini beliau titip pesan memang bahwa segala sejarah perjalanan beliau itu untuk tidak diberitahukan. Sudah nggak perlu diberitahukan. Lanjutkan aja perjuangan ini bukan untuk mengetahui perjalanan saya. Itu. Jadi beliau tidak mau untuk dipublish, untuk dielu-elukan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti saya setelah wafat justru dikultuskan oleh murid-murid saya atau para pengagum-pengagumnya. Beliau tidak mau seperti itu. Permisi Bapak, Jadi, untuk waktunya sudah habis. iya. Jadi sedikit lagi Mas ya, 2 menit lagi. Jadi seandainya 11 11 putra-putrinya tadi itu diberitahukan semua, tidak tersisa satu aja, mungkin kita udah kesulitan tuh. Jadi akhirnya beliau tutup usia di Trosobo, Sidoarjo, tanggal 11 Januari 1995 pada usia 93 tahun. Beliau kemudian jenazahnya dibawa ke Sojah dan pasariannya ada di Sojah saat ini sama seperti pesarian-pesarian yang lain. Di sedemikian perjalanan beliau. Ya, terima kasih Matur Selangkong, Matur Pangeporah, Salah Lopotepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Suryadi Kusumo atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi melalui beliau kita bisa mengetahui bagaimana kemudian sejarah dan perkembangan Muhammadiyah di Pulau Madura dan sekitarnya. Jadi tadi materi yang sangat, kalau katanya anak muda di daging banget seperti itu. Karena banyak sekali wawasan yang kami dapatkan dari pemaparan materi tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman juga mungkin sedikit sekedar informasi juga bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sejarah yang ada di Pulau Madura dan sekitarnya, ini teman-teman bisa mengakses melalui akun Instagram kami di Madura Heritage, @Madura_Heritage. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita melanjutkan ke agenda berikutnya atau kita melanjutkan ke sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jadi sesi berikutnya ini adalah sesi tanya jawab yang nantinya diberikan kepada seluruh teman-teman Bapak Ibu peserta. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengangkat tangan terlebih dahulu dan juga menyebutkan nama serta pertanyaan. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kolom chat di bawah seperti itu. Eh, Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau kemudian ingin di follow up kembali berdasarkan pemaparan materi tersebut. Baik, pertanyaan pertama dipersilahkan kepada Bapak Ahmad Khalil. Eh, Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olil dari Surabaya. Kebetulan yang ingin saya tanyakan terkait orang yang mendirikan pertama kali Muhammadiyah di Bangkalan termasuk di Soca itu kan Yai Haji Abdul Manaf. Pertanyaan pertanyaan saya mungkin apakah ada spesifikasi khusus di mana beliau itu mendapatkan eh, pemikiran atau jalan untuk menjadi seseorang yang meneruskan dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari mana? Apakah beliau punya, karena dilihat jika dijelaskan tadi melalui biografi kan beliau kan lebih banyak berguru atau menimba ilmu di pondok-pondok pesantren non Muhammadiyah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu beliau itu apakah ada spesifikasi khusus beliau itu mendapatkan pemikiran, pemahaman dan kepercayaan tentang kemuhammadiyahan itu dari mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, eh Muhammadiyah di Soca itu kan sempat berdiri pada tahun 1925.
1925. Artinya selisih 2 tahun dari meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Jogja. Iya, di Jogja. Pertanyaan saya, secara sosial, apakah ada tantangan atau hambatan ketika secara sosial yang ada di masyarakat sana ketika mendirikan Muhammadiyah di Bangkalan? Seperti halnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah atau yang awalnya perkumpulan itu sempat sedikit ada hambatan, terutama dari hambatan masyarakat sekitar. Apakah ada hambatan yang sama ketika Haji Abdul Manaf itu mendirikan Muhammadiyah di Madura, khususnya di Bangkalan? Apakah ada spesifikasi khusus? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ahmad Khalil. Mungkin selanjutnya bisa langsung dijawab oleh Bapak Agus. Kepada Bapak Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Aji Tamah, Mas Nugraha. Salam kenal Mas Ahmad Khalil ya, dari Jogja ya barusan. Dapat sedikit saya jelaskan, ini kan kebanyakan dari non-Muhammadiyah. Tapi ingat, beliau diasah diasah daya intelektualnya itu di Al-Irsyad. Ya, di sekolah inilah beliau bertemu dengan tokoh pembaharuan yang kelak dipercaya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Di di sinilah, di sekolah inilah beliau bertemu dengan Kiai Haji Mas Mansur. Ya, yang tercatat juga sebagai murid dari Kiai Haji Mas Mansur yang digembleng di Madrasah Mufidah, Surabaya. Jadi kegelisahan Kiai Abdul Manan terhadap kondisi umat Islam yang terbelakang itu membuat Kiai Haji Abdul Manan ini dan Mas Mansur sering terlibat diskusi panjang untuk berkemajuan serta mengenal pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan. Jadi seperti itu. Nah, selepas dari Surabaya inilah Kiai Abdul Manan tampil sebagai salah satu corong pembaharuan Islam kembalinya di tempat kelahirannya beliau. Beliau menyebarkan faham Muhammadiyah yang kemudian tidak hanya di daerahnya saja, yang merambah ke kota, walau semuanya tidak semudah membalikkan tangan. Sama seperti yang disampaikan tadi, memang rintangan demi rintangan dari berbagai insan yang merasa terancam status quo-nya itu pasti ada. Baik itu dari masyarakat pedesaan, terlebih juga dari kompeni Belanda. Tapi ingat, tidak semuanya menentang. Di situ ada yang antusias menyambut, di antaranya Haji Muhammad Ramli, Hasbullah, Mbira, Haji Muhammad Rasul. Bersama mereka lah, bersama beliau-beliau lah, kemudian merintis berdirinya Muhammadiyah di tahun 1927 tersebut. Jadi yang namanya tantangan itu banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu. Cuman secara detail kami tidak berhasil mendapatkan itu karena putra yang satu ini tidak bisa menjelaskan secara detail. Dengan putra yang lain sudah terkadung harus memenuhi janji wasiat daripada beliau. Ya, jadi ini. Kemudian kedua tadi berdirinya Muhammadiyah kok bisa? Apakah ada kaitannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang di Yogyakarta? Ya tentunya di di bawah Kiai Haji Muhammad Mansur tadi itu yang di Madrasah Mufidah itu Surabaya. Dari beliau diskusi panjang sekali yang seandainya beliau masih hidup mungkin bisa diceritakan dan dicatat dengan detail, tapi ini hanya sepintas yang ada sehingga tidak bisa didetailkan. Entah mungkin pada catatan kami sendiri belum mendapatkan catatan yang dari Kiai Haji Muhammad Mansur. Apakah yang dari sisi Kiai Haji Muhammad Mansur itu ada dan tercatat di situ terkait dengan ini? Ya, karena kalau dari sini kendalanya yaitu karena beliau tidak mau dikultuskan dan tidak mau di
it's me kan. Jadi seperti itu. Demikian Mas Holil, saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agus, sangat-sangat informatif sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Yuni Kartika Sari. Jadi di sini saya izin membacakan dari pertanyaannya sendiri. Jadi saya Yuni ingin menyampaikan apresiasi. Terima kasih atas ilmunya Pak Agus. Saya sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan pada malam ini. Luar biasa sekali. Saya ingat betul saat SMA dulu ada guru saya yang menyampaikan tentang penjelasan diadakannya tahlil di Madura sebab akulturasi budaya Hindu. Apakah benar nggih Pak? Lalu apa adanya bahasa abjad yang biasa kita pakai untuk sehari-hari sebagai kita kita sholat ternyata masih belum tepat. Seperti apa yang pernah Pak Agus sampaikan di sekolah kami sangat berkesan. Ternyata itu berarti sembahyang atau dalam eh, kata-kata Hindu. Padahal kita pakai sehari-hari. Lalu apakah ada kayak kata-kata Hindu lain yang masih dipakai hingga hari ini dan kurang tepat pemakaiannya sebagai akulturasi budaya? Sepertinya butuh Zoom lanjutan tentang kemaduran pasti lebih seru. Nah, sedikit informasi juga mungkin nanti kita bisa adakan diskusi-diskusi terkait mengenai pembahasan-pembahasan ini dan jangan lupa untuk dipantengin terus di IG-nya @madura_heritage. Nah, mungkin Pak Agus bisa langsung dijawab terkait pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini, Ibu Yuni. Ibu Yuni ini salah satu pakar juga ini. Jadi saya malu ini. Eh, Kata-kata kosakata, kosakata Madura itu tidak selamanya tidak tepat. Ya, memang bahasa sholat itu apakah terkhusus untuk Islam yang pakai Islam. Kita ini kalau memposisikan diri sebagai insan kepemerintahan, maka kita harus berdiri di tengah. Jadi tidak boleh memihak salah satu di antara. Jadi kita harus memang adil. Dalam artian ini, Islam hadir itu 1591. Tentunya saat itu 1591, kurang lebih ya, sekitar itu. Tentunya saat itu orang-orang masyarakat masih menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa Madura asli. Nah, jadi belum ada akulturasi dengan bahasa Arab. Ya, jadi itulah aslinya seperti itu. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya kan kebanyakan masih Hindu. Jadi eh, di Hindu itu menggunakan kata sembahyang. Abajeng kalau di dalam bahasa Madura. Ya, bisa. Jadi ini tidak serta-merta menjadikan kita terjatuh hilang tauhidnya, tidak. Ya, tidak. Kalau hanya sebatas kata abajeng dengan sholat, tidak. Sholat itu serapan daripada bahasa Arab. Abajeng itu bahasa dasar daripada eh, menyembah, menyembah kepada Sang Hyang. Ya. Sang Hyang Tunggal itu ya berarti ya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Satu, yang tunggal. Ya. Sembahyang, sembah Hyang. Jadi itu kan memang menyembah kepada Sang Hyang yang Maha. Karena eh, sholat itu as-sholah, sholat hadirnya dari bahasa Arab. Apakah dengan penggunaan kata itu kita akan terjumus kepada jatuhnya keislaman? Tidak, tidak menjadikan jatuh. Terus apakah ada kata yang lain, bahasa yang lain yang kita pakai sehari-hari yang masih ada akulturasi dengan Hindu? Banyak, bukan hanya ada, banyak. Karena itu memang bahasa asli kita Sanskerta. Sanskerta itu kan yang di Hindu. Bahasa Kawi ya juga. Jadi bahasanya ya biasa. Cuman ada bahasa yang terjerumus kepada keagamaan yang menjatuhkan kita menjadi murtad. Semisal contoh, semuanya bahasa kan. Syahadat itu pun bahasa.
Jadi ketika orang Hindu bersyahadat, itu dengan otomatis dia masuk Islam. Itu juga kata-kata dengan kata-kata. Makanya di dalam Islam kan salamatul insan fil hifdzil lisan. Ya, jadi selamatnya manusia bagaimana dia menjaga perkataannya. Disitulah bahasa itu tidak serta-merta menjadikan jatuh kepada kesyirikan, tidak. Tapi di dalam Onde Besah, bahasa Madura di dalam Onde Besah memang sholat itu dijadikan Onde Besah yang tertinggi. Jadi abajang itu masuk di ranah bawah. Kenapa? Karena sudah berubah ranahnya dari Hindu ke Islam. Jadi Onde Besah ditaruh di sebelah yang paling tinggi. Jadi misalkan abajang itu ditaruh di andep panenga, kemudian halusnya ya sholat. Demikian pada Onde Besah bahasa Madura. Tidak ada yang tidak tepat. Masalah ketepatan penggunaan bahasa itu timing ya, sesuai dengan timing ya, dan sesuai dengan Onde Besah. Bagaimana kalau kita berbahasa yang cocok itu aja. Ya, sekira demikian. Terima kasih Pak Agus atas Ya. jawabannya sangat-sangat informatif juga. Jadi kita tidak hanya mengetahui tentang sejarah, tapi juga kita mendapatkan ilmu baru nih soal agama dan juga soal bahasa yang telah disebutkan sebelumnya oleh Pak Agus. Mungkin teman-teman apabila ada yang ingin eh, dipersilahkan dengan mengangkat fitur raise hand atau bisa mengetikkan di kolom chat seperti itu. Silakan teman-teman. Atau mungkin ini Bapak, saya ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah kan juga merupakan persyarikatan yang bergerak dalam bidang sosial, seperti itu. Jadi dalam penyelenggaraannya, organisasi Muhammadiyah memiliki yang dikenal sebagai AUM atau Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi bagaimana Bapak untuk pengelolaan AUM sendiri atau sejarahnya sendiri di Muhammadiyah di Bangkalan ini sendiri, Bapak? Seperti institusi pendidikan maupun kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Untuk AUM, ini saya agak lancang ini jawab ini. Ini ranahnya pimpinan ini. Saya mewakili aja. Tapi tidak berani terlalu detail ya, terlalu dalam ya. Untuk AUM, Amal Usaha Muhammadiyah itu memang diselenggarakan. Muhammadiyah itu sejak dahulu kala memang bergerak utamanya di sektor pendidikan. Ya, intinya di Muhammadiyah itu satu, jujur itu aja. Jadi uang 50, ya sisa 50, ya diberitahukan sisa 50. Kalaupun misalkan sisa 50 ini Pak saya taruh di di kotak masjid, ya tinggal diberitahukan di kotak masjid. Mungkin ini apa ya, kultur seperti ini yang tidak yang berbeda dengan yang baru-baru terjadi di Pertamina atau di mana itu. Mungkin kultur-kultur seperti ini yang enggak berbeda. Jadi Muhammadiyah jujur-jujur aja sesuai. Terus AUM Amal Usaha Muhammadiyah kalau di Bangkalan itu ya memang ada pendidikan, sektor pendidikan. Jadi dari SD, SMP, SMA, Muhammadiyah, SDM 1, SDM 2, kemudian masjid-masjid, terus rumah sakit memang bergeraknya Muhammadiyah di situ. Nah, terkait pengelolaannya Pak, bagaimana? Pengelolaannya itu kita ini kan syarikat. Jadi serikat. Sama seperti halnya Amerika Serikat, Malaysia juga serikat gitu ya. Di pengelolaannya sama seperti itu. Jadi di AUM itu ada kepengurusannya tersendiri. Jadi di sekolah SD misalkan itu ada strukturnya tersendiri. Walaupun di Muhammadiyah ada strukturnya tersendiri juga. Jadi di PCM misalnya pimpinan cabang Muhammadiyah ada struktur pimpinan di situ. Ada banyak pimpinan 13 kalau nggak salah itu 13 pimpinan di situ.
Tapi di AUM juga ada pengelolaan yang merupakan struktur juga di situ. Ada kepala sekolah, ada waka, dan sebagainya. Ada terstruktur di situ. Di RSUA juga ada seperti itu. Jadi sama, pengelolaannya seperti itu. Sedemikian di masjid juga ada takmir masjid ya, ketua takmirnya siapa. Kalau sekarang di At-Taqwa 1 itu ketua takmirnya ya, Bapak Dr. Insinyur Haji Tamarjaya itu ketua takmirnya. Kemudian yang di Aum Bangkalan itu SD itu siapa Bu Sofi? Bu Is ya, kalau nggak salah. Bu Is sekarang. Yang sebelumnya itu Bulilah Ibu juga. Bapak. Mbak Bu Lila, sebelumnya Bu Lila. Alhamdulillah. Oke, itu. Jadi ada umum tersendiri di pengelolaan seperti itu. Jadi semuanya serikat di pengelolaan seperti itu. Terkait dengan lain-lain yang mungkin juga dikenal ya, insya Allah ya beritanya tidak begitu jauh melenceng. Memang Muhammadiyah itu organisasi terkaya saat ini, salah satu organisasi terkaya di dunia. Ya karena apa? Karena semuanya memang milik Muhammadiyah. Jadi sekolah itu ya milik Muhammadiyah, bukan milik perorangan. Kalau ada yang lain, itu mungkin misalkan mendirikan sebuah boarding school, Muhammadiyah boarding school, atau Taman Aba, Tika Aba, atau yang lain, ya milik Muhammadiyah. Jadi eh, wakaf dari masyarakat. Inilah yang menjadi semakin kepercayaan masyarakat. Tanah wakaf dari masyarakat tidak diatasnamakan pribadi dan dikelola secara profesional oleh insan-insan cendekia Muhammadiyah. Jadi misalkan tanah wakaf si A didirikan di situ eh, sekolah misalkan, sekolah SMA misalkan. Ya, dalam kurun waktu tertentu nanti terjadi pergeseran kepemimpinan. Jadi ini dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Jadi memang dikelola untuk masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat. Ya, seperti itu. Tidak ada masuk peser pun kepada atas nama pribadi, tidak. Kalaupun mereka mendapat, ya karena mereka bekerja di situ. Hasil dari keringatnya, lain lagi itu istilahnya mengajar. Ya dari mengajarnya itu, bukan dari hasil lain-lain. Nah, terus misalkan ada keuntungan atau kelebihan dari ya masuk kas daripada Muhammadiyah. Jadi bukan masuk kepada kantong pribadi-pribadi, tidak. Jadi itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Itu Muhammadiyah. Jadi eh, ini yang mungkin semakin dipercayanya Muhammadiyah, di mana seluruh tanah wakaf tidak pernah diatasnamakan pribadi di Muhammadiyah. Semuanya atas nama Muhammadiyah. Dan saat ini seluruh tanah-tanah Muhammadiyah harus diatasnamakan PP. Ya, jadi uh, harus di store kepada PP segala sesuatunya karena sempat terjadi ini kan insiden kecil di salah satu cabang Muhammadiyah bahwasanya mau di mau direbut lah istilah kasarnya begitu. Direbut tapi ya karena kami lengkap segala sesuatu administrasi lengkap ya walaupun sampai ke meja hijau tetap kami mendapatkannya kembali karena memang haknya Muhammadiyah dan dikelola oleh Muhammadiyah ya, seperti itu ya banyaklah seperti itu. Semoga ini tetap konsisten terus sampai hari kiamat kelak. Ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Wah, sangat luar biasa sekali sesi pertanyaan dan juga sesi penyampaian materi yang telah disampaikan sebelumnya. Semoga penyampaian materi pada malam ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah informasi kita seputar sejarah kemerdekaan itu sendiri, terutama entah sejarah Muhammadiyah yang telah disampaikan oleh Bapak Agus sebelumnya. Nah, menginjak pada selanjutnya ya sesi dokumentasi kepada Bapak Ibu mungkin bisa dibantu untuk on kamera terlebih dahulu kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama-sama.
Ini sebenarnya ada yang satu sampaikan, Mas. Ada yang ingin saya sampaikan satu aja. Bisa kan? Oh, oke, bisa Bapak. Persilahkan. Kalau mungkin untuk lebih detailnya, ada yang menginginkan lebih detail terkait dengan uh, sejarah Muhammadiyah yang di Bangkalan, itu sudah ada kami tuangkan di salah satu buku uh, yang berjudul Tong Situng Potong Tong Rotong Ontong. Tong Situng Potong Tong Rotong Ontong. Itu buku itu memang tidak dipublish secara umum karena ini kemarin disetorkan kepada DPW, cuma sudah diterbitkan oleh PDM Bangkalan dengan nomor 108 garing 2 Romawi titik 0 garing B 2020. Jadi ukuran 14 kali 21 cm. Tung situng potong, tong rotong ontong, meretas kultur menuju Surya Luhur. Itu judul bukunya. Buku ini kami cetak kemarin kurang lebih sekitar 25 karena mau disebar ke sejumlah PCM. Nah, bagi yang ingin mendapatkan ini nanti saya izin untuk silahkan kalau mau dipesan silahkan karena ini butuh cetak lagi dalam artian gitu kita cetak lagi. Di situ eh, terkait dengan sejarah yang di Bangkalan, khusus Bangkalan. Demikian. Terima kasih atas waktunya, Mas Nugraha. Terima kasih, Mas Faruk Madura Heritage. Baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Mungkin nanti teman-teman yang ingin memesan atau ingin mendapatkan buku tersebut akan kita fasilitasi seperti itu. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi dokumentasi. Dimohon untuk bisa mengaktifkan fitur kameranya karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi dalam 2 menit ke depan. Baik, sesi dokumentasi kita akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Saya ulang lagi, kita akan ambil dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak pula kepada Bapak Agus selaku pemateri yang telah memberikan informasi yang sangat-sangat luar biasa kerennya, sehingga kita diharapkan dapat menambah wawasan kita seputar sejarah Madura. Demikian sesi penyampaian materi tersebut. Saya Jutaan Pranugraha selaku moderator yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan baik secara perkataan maupun perbuatan. Demikian, Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus Matur Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Mas Faruk. Terima kasih banyak. Makasih, Mas Nugraha. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.